Baik, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan syukur kepada Allah SWT karena atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di segala keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, yang saya hormati dosen penguji 1, Ibu Dr. Asri Krisnawati, SOS MSIM, dosen penguji 2, Bapak Dr. Dwi Fitrizal Salim, SMMM, dan dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Insinyur Abdul Krisoma, MM. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih telah hadir pada sidang seminar proposal saya pada hari ini. Dan izinkan perkenalkan, nama saya Abdul Zirodi, saya dari MM Regular 29 dengan NIM 20401231068. Dan di sini pada hari ini juga saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adopsi Digital Payment pada UMKM di Indonesia, Peran Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, Social Influence, Perceived Risk dengan Financial Literasi sebagai variabel moderasi. Untuk penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya pengguna digital payment di dunia dan Indonesia, di mana di dunia sendiri pada tahun 2017 terdapat 1,33 miliar pengguna digital payment, kemudian naik menjadi 3,24 miliar pada tahun 2023 dan diestimasikan naik menjadi 4,81 miliar di tahun 2028. Di Indonesia sendiri, pengguna digital payment mencapai 52,6 juta pada tahun 2018. Di tahun 2025 mencapai 144,29 juta dan diestimasikan pada tahun 2028 mencapai 204,97 juta jiwa. Dan dari nilai transaksi sendiri, untuk nilai transaksi digital payment di dunia di tahun 2018 mencapai 3,57 triliun US dollar, naik menjadi 8,75 triliun US dollar pada tahun 2023 dan diestimasikan mencapai 15,53 triliun US dollar pada tahun 2028. Ke Indonesia sendiri di tahun 2018 nilai transaksinya mencapai 29,1 miliar US dollar, tahun 2023 mencapai 88,4 miliar US dollar dan di tahun 2008 naik menjadi 148,1 miliar US dollar. Dan Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini saya mengambil objek penelitian UMKM, di mana alasannya yang pertama adalah UMKM mendominasi sektor ekonomi dengan 99% pelaku usaha atau setara dengan 66 juta pelaku usaha dari total unit usaha yang ada di Indonesia berdasarkan data dari OJK tahun 2024. Kemudian UMKM memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 61% atau sebesar 9.580 triliun. Kemudian UMKM sendiri menyerap 97% tenaga kerja nasional atau setara dengan 117 juta tenaga kerja dari total seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia. Nah, UMKM sendiri memiliki peran yang penting dan strategis bagi Indonesia sendiri karena menjadi tulang punggung bagi perekonomian Indonesia dan menjadi memiliki peran di mana bisa menciptakan peluang pekerjaan yang besar bagi Indonesia sendiri. Seperti itu. Kemudian pada saat pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu, UMKM terkena dampak yang cukup luar biasa Bapak dan Ibu, di mana pada krisis 98 UMKM sangat kuat dalam menghadapi krisis. Sedangkan korporasi itu sudah tumbang, tapi pada pandemi kemarin UMKM sangat terkena imbasnya. Data yang didapatkan dari Bank Indonesia menurut surveinya pada tahun 2021 terdapat 87,5% UMKM yang terdampak pandemi dengan 93,2%-nya mengalami penurunan pendapatan. Kemudian sisanya 12,5% UMKM tidak terdampak pandemi dengan 27,3%-nya mengalami peningkatan penjualan. Data yang diambil dari Perhimpunan Bank Nasional 2021. Nah, setelah itu UMKM mulai beralih atau mendigitalisasi usahanya. Hal ini selaras dengan kajian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga Boston Consulting Group, di mana mereka menyatakan bahwasanya UMKM perlu beradaptasi dan mengubah proses bisnisnya. Perubahan yang di sini ditekankan adalah digitalisasi, pemanfaatan produk finansial dan juga dukungan dari pemerintah maupun sektor swasta atau sektor lainnya seperti itu. Kemudian Indonesia sendiri dari stakeholdernya, pemerintah terutama telah menginisiasi atau menjadi inisiator terhadap program digitalisasi bagi UMKM, yang mana pada tahun 2024 pemerintah telah menargetkan 30 juta UMKM untuk go digital atau digitalisasi UMKM, sebanyak 30 juta UMKM.
Kemudian dari Bank Indonesia sendiri, Bank Indonesia telah menciptakan blueprint sistem pembayaran digital pada tahun 2019 untuk 2025. Yang mana salah satu tujuannya adalah meningkatkan partisipasi UMKM dalam ekonomi digital, seperti itu. Namun ada beberapa tantangan dalam proses adopsi digital payment ini. Yang pertama, pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem digital pada tahun 2023 baru mencapai 27 juta unit saja. Kemudian usia 31 sampai 40 tahun dari pelaku UMKM sendiri itu pemahamannya masih terbatas tentang fintech. Usia di atas 40 tahun kesulitan menggunakan atau mendaftar platform fintech dan kurangnya kepercayaan terhadap layanan fintech sendiri. Kemudian khawatiran terhadap keamanan dan dana dan data juga menjadi hambatan utama. Ini berdasarkan penelitian dilakukan oleh Kementerian Keuangan 2023. Dan selanjutnya survei literasi keuangan Indonesia pada tahun 2024 tercatat bahwasanya literasi keuangan Indonesia mencapai 65,43% saja. Selanjutnya terakhir, berdasarkan data yang dilakukan atau survei dan penelitian dilakukan oleh Mandiri Institute pada tahun 2021, 51% UMKM belum memanfaatkan transaksi non tunai seperti itu. Kemudian ini rumusan masalahnya. Yang pertama, rumusan masalah pertama adalah bagaimana pengaruh perceived ease of use terhadap adoption of digital payment system pada UMKM Indonesia. Yang kedua, bagaimana perceived usefulness, pengaruh perceived usefulness terhadap adoption of digital payment system pada UMKM Indonesia. Yang ketiga, bagaimana pengaruh social influence terhadap adoption of digital payment system pada UMKM Indonesia. Yang keempat, bagaimana pengaruh perceived terhadap adoption of digital payment system pada UMKM Indonesia. Yang kelima, bagaimana pengaruh perceived ease of use yang dimoderasi oleh financial literasi terhadap adoption of digital payment system pada UMKM Indonesia. Yang keenam, bagaimana pengaruh perceived usefulness yang dimoderasi oleh financial literasi terhadap adoption of digital payment system pada UMKM Indonesia. Yang ketujuh, bagaimana pengaruh social influence yang dimoderasi oleh financial literasi terhadap adoption of digital payment system pada UMKM Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh perceived risk yang dimoderasi oleh financial literasi terhadap adoption of digital payment system pada UMKM di Indonesia. Kemudian selanjutnya tujuan penelitiannya untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang ada pada slide sebelumnya. Dan di manfaat penelitian beberapa manfaatnya yaitu sebagai solusi untuk masalah adopsi digital payment oleh UMKM dan dasar kebijakan bagi para pemangku kepentingan. Selanjutnya di bab 2 tinjauan pustaka, saya mengambil definisi dari Davis tahun 1989 terkait tentang perceived ease of use, kemudian Davis 1989 tentang perceived usefulness, kemudian Pentates et al 2012 dari untuk social influence, dan selanjutnya untuk perceived risk yang mengambil dari Arwood et al 2023, financial literasinya dari Houston tahun 2010, dan yang terakhir dari variable adoption of digital payment system saya mengambil dari Lee and Lee pada tahun 2024. Untuk kerangka penelitian sendiri di sini dijelaskan untuk X1-nya adalah perceived ease of use, X2-nya adalah perceived usefulness, X3-nya adalah social influence, X4-nya adalah perceived risk, kemudian variabel moderasinya atau variabel Z-nya adalah financial literasi, dan variabel Y-nya adalah adoption of digital payment system. Di mana ini untuk hipotesis 1, 2, 3, dan 4, kemudian hipotesis 5, 6, 7, dan 8-nya sesuai dengan arah panah pada slide di sini. Untuk hipotesis penelitiannya, hipotesis yang pertama itu perceived ease of use berpengaruh positif terhadap adoption of digital payment system. Kemudian hipotesis 2, perceived ease usefulness berpengaruh positif terhadap adoption of digital payment system. Hipotesis 3, social influence berpengaruh positif terhadap adoption of digital payment system. Hipotesis 4, perceived risk berpengaruh negatif terhadap adoption of digital payment system. Kemudian hipotesis 5, financial literasi memoderasi hubungan antara perceived ease of use dan adoption of digital payment system. Hipotesis 6, financial literasi memoderasi hubungan antara perceived usefulness dan adoption of digital payment system. Kemudian hipotesis 7, financial literasi memoderasi hubungan antara social influence dan adoption of digital payment system. Hipotesis 8, financial literasi memoderasi hubungan antara perceived risk dan adoption of digital payment system. Di bab 3 metode penelitian, di sini di karakteristik penelitian sendiri berdasarkan metodenya, penelitian ini
memiliki metode kuantitatif dengan tujuan kausal dan berdasarkan latar belakangnya yaitu non-conflict setting, kemudian berdasarkan keterlibatan peneliti adalah minimal intervensi, kemudian berdasarkan analisisnya yaitu individual, berdasarkan waktu penelitiannya cross-seksional, kemudian berdasarkan strategi penelitiannya survei dengan kuesioner. Kemudian untuk populasi sendiri, Bapak dan Ibu yang saya hormati, populasi di sini adalah UMKM seluruh Indonesia dengan total 65.500.000 unit sesuai dengan data yang diambil dari Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2023. Dan sampel yang saya ambil sebesar 400 sampel di mana ini menggunakan rumus Lovin dengan total 399,99 yang digenapkan menjadi 400 responden. Kemudian teknik samplingnya adalah menggunakan non-probability random sampling dengan purposive sampling. Selanjutnya kriteria sampel ini juga yang nantinya akan menjadi filtering question pada kuesioner. Itu ada dua Bapak dan Ibu. Yang pertama, responden harus memiliki usaha dengan kategori UMKM di Indonesia. Yang kedua, responden menggunakan metode pembayaran digital untuk operasional bisnisnya. Kemudian teknik analisis datanya, yang pertama menggunakan circular equation modeling atau SEM dan partially square atau PLS. Dan untuk operasional variabelnya, di sini ada 4 indikator untuk perceived ease of use, di mana menggunakan skala ordinal untuk semua variabel dan sumber referensi di sini saya mengambil dari Davis 989 dan kemudian Ponsred dan Narweta Randall 2024. Untuk variabel perceived usefulness, di sini ada 4 indikator juga dari Davis dan juga Ponsred dan Narweta Randall 2024. Selanjutnya untuk operasional variabel di indikator untuk variabel social influence sendiri ada 3. Saya mengambil dari beberapa sumber yang ada pada penelitian terdahulu saya. Kemudian di indikator untuk perceived risk saya mengambil 4 indikator variabel. Ini berdasarkan dari penelitian Saputo et al 2022. Kemudian di indikator untuk variabel financial literasi saya mengambil 5 indikator dari Lee and Lee yang bersumber dari tahun 2010. Kemudian untuk yang terakhir adoption of digital payment system, indikatornya ada 3 Bapak dan Ibu sekalian. Di sini saya mengambil dari Lee and Lee 2024. Dan untuk uji validitas sendiri di sini saya telah menguji bahwasanya semua variabel yang saya ambil untuk penelitian kali ini itu memiliki validitas yang cukup karena R hitungnya sudah di atas R tabel semuanya. R hitungnya sendiri 0,361 untuk signifikansi atau taraf signifikansinya 5% dan untuk total responden di pilot test sebanyak 30 responden. Begitupun dengan variabel perceived risk, kemudian financial literasi dan adoption of digital payment system. Di sini semuanya R hitungnya di atas R tabel. Kemudian untuk uji reliabilitas di sini terlihat bahwasanya semua variabel yang ada pada rencana penilaian ini menunjukkan bahwasanya reliable karena front batch alfanya di atas 0,60 semuanya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu saja presentasi terkait dengan seminar proposal yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Itu datang dari saya dan jika ada kebenaran yang tidak dari Allah SWT, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih dan juga saran terbaiknya untuk perbaikan penelitian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.